yang tidak disukai pelanggan di toko sembako. Ini belajar dari pengalaman aku. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman di dunia usaha, khususnya buat teman-teman yang punya toko sembako baru atau baru mau mulai jualan. Kadang kita sibuk banget mikirin untung dan stok, sampai lupa satu hal penting, kenyamanan pelanggan. Padahal pelanggan itu penentu hidup matinya sebuah toko. Dan hari ini aku mau bahas apa aja sih hal-hal yang tidak disukai pelanggan di toko sembako dan bagaimana caranya kita memperbaikinya. Oke, simak video aku. Yang pertama, barang yang buruk atau kedaluarsa. Coba bayangin, pelanggan beli minyak goreng, pas di rumah ternyata baunya tengik. Atau beli mie instan, tapi tanggal kedaluarsanya sudah lewat seminggu. Sekali aja kejadian itu bisa langsung hilang kepercayaan pelanggan. Makanya penting banget buat kita selalu cek tanggal kedaluarsa dan kondisi barang. Rotasi stok juga wajib. Yang lama dijual dulu, yang baru disimpan belakang. Kedengarannya sepele, tapi itu kunci kepercayaan pelanggan. Yang kedua, pelanggan nggak suka kalau stok barang sering kosong. Misalnya mereka udah biasa beli beras atau sabun merek tertentu di toko kita, tapi tiap datang selalu kosong. Akhirnya mereka cari di toko lain. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan pencatatan stok sederhana. Nggak perlu pakai sistem rumit, cukup catat barang yang cepat habis dan sisihkan waktu buat restock sebelum benar-benar kosong. Pelanggan itu suka toko yang selalu siap sedia karena artinya kita peduli sama kebutuhannya. Yang ketiga, pelayanan yang tidak ramah. Hal berikutnya yang sering bikin pelanggan kabur tanpa pamit, pelayanan yang tidak ramah. Kadang bukan karena barangnya mahal, tapi karena sikap kita. Pelanggan datang disambut wajib cemberut, ngomongnya ketus, atau nggak sabar waktu pelanggan mikir lama. Padahal senyum dan sapaan ramah itu gratis, tapi efeknya luar biasa. Ingat, pelanggan bukan cuma beli barang, mereka juga beli pengalaman. Kalau mereka nyaman, mereka bakal balik lagi. Bagian keempat, harga tidak sesuai atau terlalu mahal. Selanjutnya, pelanggan nggak suka kalau harga yang tidak sesuai atau terlalu mahal. Bukan berarti semua harus murah, tapi pelanggan suka kalau kita jujur dan konsisten. Kalau ada kenaikan harga dari supplier, jelaskan dengan baik. Kadang pelanggan bisa maklum, asal kita transparan. Dan jangan lupa kasih nilai tambah, misalnya pelayanan cepat, tempat bersih, dan bonus kecil. Harga boleh sama, tapi pengalaman bisa beda. Itu yang bikin pelanggan setia setiap saat. Yang kelima, kebersihan toko. Yang terakhir dan sering diabaikan, kebersihan toko. Coba bayangin kalau toko berdebu, lantai lengket, atau kardus numpuk di mana-mana, pelanggan pasti nggak betah. Kebersihan itu cermin profesionalitas. Toko yang bersih bikin pelanggan nyaman dan percaya kalau barangnya pun terjaga dengan baik. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk bersih-bersih. Rapikan rak, sapu lantai, dan buang barang-barang rusak atau kemasan sobek. Nah teman-teman, dari semua hal tadi intinya cuma satu. Kalau kita ingin pelanggan setia, jadilah penjual yang peduli. Bukan hanya peduli pada omset, tapi juga pengalaman dan kenyamanan mereka. Karena dalam dunia usaha, pelanggan yang puas bukan hanya beli sekali, tapi jadi promotor gratis buat kita. Yuk sama-sama kita benahi toko kita, mulai dari kecil, senyum, bersih, dan jujur. Karena dari situ rezeki yang besar akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar semakin banyak teman-teman penjual kecil yang semangat membangun usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.